Video kali ini kita akan membahas bagaimana tips mengerjakan soal kompetensi manajerial seleksi P3K tahun 2019, di mana kompetensi manajerial itu prediksi kami soalnya sama dengan tes karakteristik pribadi. Semoga video kali ini bermanfaat. Untuk soal-soal yang berhubungan dengan kompetensi manajerial, kami dari tim Ruang Belajar memprediksikan soal-soal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara. Ada 8 kompetensi yang tercantum di dalam Permenpan tersebut, yaitu integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Soal-soal yang kami sajikan soalnya hampir mirip dengan prediksi kami di soal CPNS tahun 2018 sub kompetensi tes karakteristik pribadi. Dalam soal ini, poin yang bernilai 5 itu adalah jawabannya. Semoga soal dari kami tentang kompetensi manajerial ini bisa membantu teman-teman dalam persiapan seleksi P3K tahun 2019 tahap pertama. Sekarang kita akan bahas kompetensi dasar TKP yang pertama, yaitu integritas diri. Tes integritas diri bertujuan mengukur tingkat kebaikan atau ketulusan hati seseorang dalam kesehariannya. Seorang yang baik dan tulus hatinya berani mengatakan benar itu benar dan salah itu salah. Dia tidak takut terhadap resiko apapun yang menimpa. Dia berani memperjuangkan kebaikan dan kebenaran meskipun hal itu dapat membahayakan karirnya. Di zaman sekarang ini, orang-orang yang memiliki integritas semakin langka. Orang-orang seperti inilah yang pantas mendapat tanggung jawab besar dalam memimpin dan mengatur urusan-urusan penting yang menyangkut rakyat banyak. Tes ini disadari atau tidak merupakan tes yang mengukur integritas diri. Tes ini bisa dijadikan acuan kesesuaian tingkah laku peserta terhadap perkataan dan perbuatan yang dilakukan. Biasanya, kualitas kepribadian seseorang berbanding lurus dengan integritas dirinya. Seseorang yang memiliki visi besar tanpa integritas, visi tersebut hanya sekedar retorika belaka, tidak akan pernah tereksekusi untuk diwujudkan. Contoh soal integritas diri. Atasan Anda melakukan rekayasa laporan keuangan kantor, maka Anda A. Dalam hati tidak menyetujui hal tersebut. B. Hal tersebut sering terjadi di kantor manapun. C. Mengingatkan dan melaporkan kepada pihak yang berwenang. D. Tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut. E. Hal semacam itu memang sudah menjadi tradisi yang tidak baik di Indonesia. Soal tadi itu bertujuan mengetahui sejauh mana integritas Anda ketika melihat kecurangan terjadi di hadapan Anda. Jawaban A itu bernilai 3, jawaban B bernilai 2, jawaban C bernilai 5, jawaban D bernilai 4, dan jawaban E bernilai 1.
Contoh soal nomor 2. Hampir semua pegawai di kantor instansi Anda meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu. Namun, menurut peraturan kantor, hal itu tidaklah diperbolehkan. Maka Anda A. ikut melakukannya, karena bagaimanapun juga kawan-kawan kantor juga melakukannya. B. melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga, sebab gaji kantor memang kecil. C. terkadang saja melakukan hal tersebut. D. berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. E. tidak ingin melakukannya sama sekali. Pembahasan soal ini, soal yang di atas tadi, soal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana integritas Anda ketika melihat hal yang tidak sesuai aturan terjadi di sekitar Anda. Jawaban A bernilai 1, jawaban B bernilai 3, jawaban C bernilai 2, jawaban D bernilai 4, dan jawaban E bernilai 5. Dari contoh kedua soal tadi beserta pembahasan jawabannya, tip untuk mengerjakan soal ini adalah: 1. Pahamilah bahwa semakin tinggi integritas yang Anda miliki, semua pihak akan segan dan hormat kepada Anda. Begitupun sebaliknya. 2. Semakin rendah integritas Anda, akan ada pihak yang melecehkan dan bahkan menyepelekan Anda. Mulai sekarang, jadilah diri yang berintegritas, jujur, tegas, dan disiplin. Dalam hal integritas diri, aspek profesional dalam bekerja harus diutamakan. Kompetensi dasar berikutnya dari tes karakteristik pribadi adalah semangat berprestasi. Tes semangat berprestasi bertujuan mengukur tingkat motivasi dan kekuatan tekad seseorang untuk melakukan tugasnya dengan baik dan meraih capaian-capaian tertentu yang signifikan dan penting. Tidak setiap karyawan maupun pegawai negeri memiliki karakter ini. Sebagian dari mereka hanya bekerja sesuai standar atau bahkan di bawah standar. Pegawai yang memiliki karakter ini biasanya akan meraih kesuksesan karir yang gemilang. Contoh soalnya, atasan Anda menetapkan target tugas harus selesai pada deadline tanggal 27 bulan ini. Maka A. Anda akan selesaikan tepat pada tanggal 27. B. Kalau tugas lain menumpuk, Anda akan minta izin untuk menyelesaikan barang 1 atau 2 hari sesudah deadline. C. Anda mencoba menyelesaikan tanggal 26 jika memungkinkan. D. Anda meminta tolong rekan lain agar tidak terlambat deadline. E. Anda menegosiasikan deadline yang ditetapkan atasan tersebut dengan baik-baik agar tidak terlalu memberatkan. Pembahasan untuk soal contoh pertama. Soal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana semangat Anda untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan sesuai jadwal. Jawaban A bernilai 4, jawaban B bernilai 3, jawaban C bernilai 5, jawaban D bernilai 1, dan jawaban E bernilai 2. Soal nomor 2. Ketika gagal mencapai sesuatu yang saya inginkan, Anda A. mencari dengan seksama siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalan tersebut. B. mengambil waktu untuk menenangkan diri. C. bersedih hati. D.
melakukan introspeksi dan memperbaiki upaya. Meminta bantuan kepada lebih banyak orang. Soal nomor 2 pembahasannya adalah untuk mengetahui motivasi Anda untuk terus berprestasi meskipun mengalami kegagalan. Jawaban A bernilai 1, jawaban B bernilai 4, jawaban C bernilai 3, jawaban D bernilai 5, dan jawaban E bernilai 3. Tip untuk menyelesaikan atau mengerjakan soal semangat berprestasi. 1. Berusahalah untuk menjadi yang terbaik. Kalaupun tidak bisa dicapai, Anda akan tetap masuk kumpulan orang paling baik karena sudah ada niatan menjadi yang terbaik. 2. Bergaul dengan orang yang selalu punya semangat untuk mendapatkan prestasi tinggi agar Anda ikut bersemangat olehnya. Kompetensi dasar dari tes karakteristik pribadi yang ketiga adalah kreativitas dan inovasi. Tes kreativitas bertujuan mengukur seberapa tinggi Anda memiliki daya cipta untuk membuat sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru tersebut dapat berupa benda fisik, cara, sistem, ataupun hal lainnya. Sesuatu yang baru tersebut haruslah memiliki kelebihan tertentu dari yang lama. Apakah lebih baik sistemnya, lebih cepat pencapaiannya, lebih hemat sumber daya, ataupun kelebihan lain yang signifikan. Tes inisiatif bertujuan mengukur tingkat kedewasaan dalam mencetuskan suatu ide tertentu yang berguna bagi organisasinya, baik instansi pemerintah, perusahaan, maupun instansi lainnya. Inisiatif ini erat kaitannya dengan kreativitas kerja, namun keduanya memiliki perbedaan. Inisiatif adalah idenya, sedangkan kreativitas adalah pelaksanaan atau penerapan ide tersebut. Contoh soal untuk kompetensi dasar kreativitas dan inovasi. Anda mengajukan suatu usulan kepada atasan Anda, namun usulan tersebut menurut atasan Anda kurang tepat. Sikap Anda adalah A. Merasa sangat kecewa, B. Mencari alternatif usulan lain yang lebih tepat, C. Kecewa namun berusaha melupakan hal tersebut, D. Saya bersikeras mencari upaya pembenaran terhadap usulan tersebut agar dia mau menerimanya, E. Ditolak bukanlah sesuatu yang baru bagi Anda. Pembahasannya, soal ini bertujuan untuk mengetahui semangat Anda untuk terus berkreativitas dan berinovasi meskipun mengalami penolakan. Jawaban A bernilai 2, jawaban B bernilai 5, jawaban C bernilai 4, jawaban D bernilai 1, dan jawaban E bernilai 3. Soal nomor 2. Pimpinan kantor menggelar rapat kerja membahas penyusunan rencana kerja untuk tahun anggaran depan. Setiap pegawai diharapkan mempersiapkan usulan untuk kegiatan tahun depan. Respon Anda: A. Berminat mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan meskipun nantinya ide tersebut belum tentu diterima. B. Tidak berminat sama sekali untuk mengajukan suatu ide kegiatan. C. Akan mengajukan suatu ide kegiatan jika diminta oleh pimpinan. D. Mungkin berminat untuk mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan namun tergantung situasi dan kondisi. E. Ragu-ragu untuk mengajukan suatu ide kegiatan karena akan kecewa jika tidak diterima. Soal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana semangat Anda untuk terus berkreativitas dan berinovasi untuk kemajuan organisasi. Jawaban A bernilai 5, jawaban B bernilai 1, jawaban C bernilai 4, jawaban D bernilai 3, dan jawaban E bernilai 2. Tip
untuk mengerjakan soal kreativitas dan inovasi. 1. Cobalah mengerjakan suatu rutinitas dengan cara yang berbeda dari biasanya. Cobalah pergi ke kantor dengan rute atau kendaraan yang berbeda. Cobalah memikirkan suatu ide yang belum pernah terlintas dalam benak. Cobalah untuk sering bertukar ide dan gagasan dengan orang lain yang lebih pintar. Jadilah yang pertama memberikan ide-ide segar dalam pekerjaan. Jangan hanya diam dan hanya menunggu perintah atasan. Dalam kompetensi dasar kreativitas dan inovasi, kita dituntut untuk selalu berinovasi dan berkreativitas. Tinggalkan pilihan jawaban yang monoton dalam pilihan jawaban dalam soal. Kompetensi dasar yang keempat dari tes karakteristik pribadi adalah orientasi pada pelayanan. Tes orientasi pada pelayanan bertujuan untuk mengukur seberapa tanggap Anda dalam melayani kebutuhan pelanggan. Pelanggan dapat diartikan secara luas sebagai masyarakat, atasan, rekan kerja, dan instansi lain. Perilaku berorientasi pada pelayanan berarti melayani kebutuhan masyarakat, atasan, rekan kerja, atau instansi lain dengan sebaik-baiknya. Contoh soal yang berhubungan dengan kompetensi dasar orientasi pada pelayanan. Saat jam istirahat, ada seorang klien dari luar kota ingin menemui Anda. Klien tersebut terburu-buru karena harus segera menuju bandara untuk pulang ke daerahnya. Sikap Anda: A. Segera menemuinya dan menanyakan kepentingannya. B. Tidak mau menemuinya karena Anda sedang beristirahat. C. Menyuruhnya untuk menunggu. D. Meminta teman Anda untuk menemuinya. E. Menyuruhnya untuk kembali lain kali saja. Soal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kepedulian Anda terhadap klien yang mengalami kesulitan. Jawaban A poinnya 5, jawaban B 1, jawaban C 4, jawaban D 3, dan jawaban E 2. Soal nomor 2. Suatu hari ada seorang klien berkebangsaan asing menemui Anda untuk berkonsultasi. Anda tidak mengerti bahasa yang ia gunakan. Sikap Anda: A. Menolak untuk menemuinya karena takut tidak paham. B. Menyuruh rekan Anda yang memahami bahasa orang asing tersebut untuk menemuinya. C. Meminta bantuan rekan Anda yang memahami bahasa orang asing tersebut untuk menerjemahkan ketika Anda sedang berbicara dengannya. D. Berpura-pura memahami pembicaraannya. E. Meminta orang asing tersebut untuk datang lain kali dan membawa penerjemah. Soal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kepedulian Anda terhadap klien yang mengalami kesulitan. Jawaban A bernilai 2, jawaban B bernilai 4, jawaban C bernilai 5, jawaban D bernilai 1, dan jawaban E bernilai 3. Tip meningkatkan perilaku berorientasi kepada pelayanan. 1. Cobalah menempatkan diri Anda sebagai orang yang membutuhkan pelayanan. Dengan begitu Anda akan memahami sikap seperti apa yang diinginkan oleh pelanggan. B. Pahamilah bahwa pelayanan yang baik akan membentuk citra diri yang baik pula sehingga akan dipercaya oleh pelanggan. Kompetensi dasar yang kelima pada teks karakteristik pribadi adalah orientasi kepada orang lain. Tes orientasi pada orang lain bertujuan untuk mengukur kepedulian Anda pada kepentingan orang lain. Perilaku berorientasi kepada orang lain berarti memahami bahwa setiap orang memiliki kepentingan masing-masing yang harus dihargai. Aparatur sipil negara dituntut untuk tidak egois dan acuh terhadap kepentingan orang lain
dalam hal ini masyarakat, atasan, rekan kerja, dan lain sebagainya. Contoh soal untuk KD orientasi pada orang lain. 1. Buah mangga milik tetangga Anda berjatuhan dan mengenai genting rumah Anda hingga berlubang. Sikap Anda adalah A. Mendatangi tetangga Anda dan marah-marah. B. Menyuruh tetangga Anda untuk menebang pohon mangganya. C. Mendatangi tetangga Anda dan meminta dengan sopan agar memangkas dahan-dahan pohon yang berada di atas genting Anda. D. Meminta izin kepada tetangga Anda untuk menebang dahan tersebut. E. Menebang pohon mangga tanpa sepengetahuan tetangga Anda. Soal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Anda terhadap keadaan orang lain dan kemampuan Anda dalam menyikapinya. Jawaban A bernilai 1, jawaban B bernilai 3, jawaban C bernilai 5, jawaban D bernilai 4, dan jawaban E bernilai 2. Contoh soal nomor 2. Rekan kerja Anda yang sedang cuti melahirkan meminta Anda untuk membawakan barang-barangnya yang tertinggal di kantor. Sikap Anda: A. Segera mengantarkannya. B. Menggunakan jasa kurir untuk mengantar. C. Mengantarnya sepulang kantor sekaligus menjenguk rekan Anda. D. Menolak karena pekerjaan Anda banyak. E. Menyuruh rekan Anda yang lain untuk mengantar. Soal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kepedulian Anda terhadap orang lain yang mengalami kesulitan. Jawaban A bernilai 3, jawaban B bernilai 4, jawaban C bernilai 5, jawaban D bernilai 1, dan jawaban E bernilai 2. Tip untuk meningkatkan perilaku berorientasi pada orang lain. 1. Cobalah menjadi pendengar yang baik. Dengan begitu Anda akan memahami dan ikut berempati dengan kepentingan orang lain. 2. Pahamilah bahwa pada dasarnya semua manusia di bumi ini memiliki derajat yang sama. Ketika terjadi konflik kepentingan, cobalah menempatkan posisi sebagai lawan Anda.